Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bikitabihil karim wa huwa al-Qur'anul karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabatku yang berbahagia, ada 5 tanda orang telah mencintai Al-Quran. Tanda yang pertama adalah dia senantiasa merindukan Al-Quran. Rindu untuk membacanya, rindu untuk mentadabburinya, rindu untuk duduk di majlis-majlis Al-Quranul Karim. Sehari tidak membaca Al-Quran, hatinya kosong, hatinya hampa. Hari itu ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang hilang ketika satu hari saja dia tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana sebaliknya dengan saudara-saudara kita yang dia meninggalkan Al-Quran, berhari-hari tidak membaca Al-Quran, berbulan-bulan tidak membaca Al-Quran, baru nanti setelah datang Ramadan barulah dia dekat dengan Al-Quran. Namun tidak demikian bagi seorang yang memang dia sudah sangat rindu terhadap Al-Quran. Maka sehari tidak baca Quran baginya, sehari tidak membaca Al-Quran adalah sesuatu yang rugi baginya. Yang kedua, dia senantiasa mampu berlama-lama untuk bersama dengan Al-Quran. Duduk bersama dengan Al-Quran dengan waktu yang sangat panjang. 1 jam, 2 jam dia membaca Al-Quran bukan sesuatu yang lama baginya. Betah berlama-lama baca Quran. Seperti halnya orang yang betah berlama-lama bermedsos, berjam-jam, bahkan 10 jam, bahkan seharian dia bersama dengan gadgetnya, bersama dengan handphonenya, bersama dengan Facebooknya, Whatsappnya, Instagramnya. Sahabat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi seorang pecinta Quran, dia tahu mana yang lebih prioritas. Bukan kita tidak boleh memegang handphone, bukan kita tidak boleh menggunakan medsos, tetapi ketika medsos itu lebih kita utamakan, lebih kita dahulukan, kita lebih sibuk kepadanya daripada Al-Quran, itu adalah sesuatu yang salah, saudara. Sahabat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, selalu kembali kepada Al-Quran tak kala dia menghadapi satu masalah. Ketahuilah bahwa hidup ini tidak pernah sunyi dari masalah. Bahkan ketika satu masalah terselesaikan, datang lagi masalah yang kedua, masalah yang ketiga, masalah yang keempat. Memang kita tidak bisa lari dari masalah, tetapi yang terpenting adalah menyelesaikan masalah. Dan cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah adalah bagaimana kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajari kita, membimbing kita di dalam Al-Quranul Karim.
ketika engkau punya masalah ini, ada loh solusinya di surat ini, solusinya pada ayat ini, penyelesaiannya pada ayat ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah patuh dan tunduk kepada setiap apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quranul Karim. Ketika Allah perintahkan, ketika Allah terangkan, itu adalah perintah. Ketika yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu adalah perintah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 89 kali kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka ketika seorang mukmin mendengarkan ya ayyuhalladzina amanu, Ibnu Abbas mengatakan, jika engkau mendengarkan ada kata, ada kalimat, ada ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, fa'ar'i sam'ak, cermatilah, simaklah baik-baik, karena boleh jadi di sana ada perintah engkau untuk menjalankannya atau larangan untuk meninggalkannya. Sahabat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran yang di dalamnya ada perintah, di dalamnya ada larangan, di dalamnya ada kisah, kita jadikan semua ini adalah sebagai ketika kita membacanya, ketika kita menyimaknya, maka kita jadikan semua ini adalah panduan dalam kehidupan kita, agar kita semakin taat, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah menjadi pembela, menjadi penolong Al-Quranul Karim. Bagaimana kita menolong Al-Quran sementara Al-Quran itu, bukankah Al-Quran itu sudah ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tetaplah kita menolong. Allah sudah jaga Al-Quran, betul. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah telah jaga kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam terhadap ayat-ayat ini. Bahkan ada yang mencoba untuk membakarnya, untuk menghilangkannya, tetapi Allah akan menjaganya. Lalu untuk apa kita menolong Al-Quran ini? Menolong dengan terus menebarkannya, menolong dengan terus mendakwahkannya, menolong untuk terus menyampaikan kemuliaan Al-Quran ini hingga sampai kepada dada-dada seluruh manusia. Karena memang Al-Quran ini Allah turunkan hudan linnas secara umum, hudan lil muttaqin secara khusus. Ya Allah, jadikan hati kami adalah hati yang selalu rindu terhadap ayat-ayat-Mu, membacanya siang dan malam, dan menjadikannya sebagai dusturu hayatina, sebagai pedoman kehidupan kami, agar kami berada selalu pada jalan yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.